Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PBG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Perkenalkan, nama saya Supriyanto SPDI, mahasiswa PBG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah. Saya mengajar di SDN Srengseng Sawah 11 Pagi, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bahwa pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 saya akan mempraktekkan pengajaran dengan tema surat Atin, subtema mengartikan surat Atin dan memahami makna Quran surat Atin. Untuk lebih jelasnya silakan simak video yang akan kami buat. Saran dan masukannya sangat kami harapkan agar kedepannya pembelajaran kami lebih baik lagi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikutnya, sini. Selamat belajar. Selamat belajar. Selamat belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Sehat semua. Kelas 5. Oke, siap. Belajar kreatif. Mantap. Kelas 5B. Oke, asik, siap, mantap. Yes, sekali lagi. Yes, Islam, yes. Takbir. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Anak-anak semua hari ini siap belajar pendidikan agama Islam? Siap. Siap belajar pendidikan agama Islam? Siap. Alhamdulillah. Silakan duduk yang rapi. Kepada anak yang bertugas untuk menyiapkan berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersilakan maju ke depan. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah, doa mau belajar, dan juga surat Al-Insyirah. Berdoa, mulai.
semuanya, setelah kita berdoa bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan absen. Pak Guru bacakan namanya, bagi yang dipanggil silakan bilang hadir jika putra dan hadiroh jika putri. Adena Karina Gajah, Aliza, Ananda Selo, Aditya, Akila, Arifin, Atar, Bilkis, Sila, Dias, Fatir, Frey, Hina, Evinza, Idlan, Jihan, Kanaya, Maisha, Muhammad Gafian, Mohibatul, Radisha, Rafasya, Raisya, Rizka, Safaira, Syakila, Sinta, Talita. Zaid, Zaskia, Bella, Atta. Anak-anak semuanya, kita memasuki materi pendidikan agama Islam dengan tema Surat Atin, subtema mengartikan Quran Surat Atin dan memahami makna Quran Surat Atin. Anak-anak semuanya, bahwa materi ini punya kompetensi dasar, yaitu 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, 2.1 menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Atin, 3.1 memahami makna Quran Surat Atin dengan benar, 4.1.3 menghafal Quran Surat Atin dengan benar. Kemudian indikator 1.1.1 menampilkan bacaan Al-Quran dengan tartil. 2.1.1 menampilkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi pemahaman makna Quran Surat Atin. Kemudian 3.1.1 mendiskusikan alasan dinamis Surat Atin dengan benar. Kemudian 3.1.2 mengartikan ayat-ayat Quran Surat Atin dengan benar. 3.1.3 menganalisis ayat-ayat Quran Surat Atin dengan benar. Kemudian 3.1.4 menemukan manfaat buah tin dan buah zaitun dengan benar. 3.1.5 menjawab permasalahan sekitar Quran Surat Atin dengan benar. Kemudian 4.1.1 menunjukkan hafalan Quran Surat Atin dengan benar. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya. Anak-anak semuanya, bahwa pada minggu kemarin anak-anak sudah mempelajari Quran Surat Atin pada tahap penulisan dan bacaan. Anak-anak Pak lihat tulisannya sudah sangat bagus, kemudian bacaannya sudah sangat keren. Maka pada hari ini anak-anak semuanya memasuki mengartikan. Sebelum kita mengartikan Quran Surat Atin dan menggali makna Quran Surat Atin, ya, anak-anak Pak Guru pengen lihat sejauh mana hafalan Quran Surat Atinnya. Oke, siap menghafal Quran Surat Atin? Siap. Coba hafal bersama Quran Surat Atin. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3, mulai. Suaranya yang pasti. Tidak ada yang melihat. Semuanya hafalan.
siap menghafal bersama untuk jadi. Nah, berarti dari depan sampai belakang ya menghafal semua. Suaranya dibesarkan sedikit agar kedengaran. Oke, siap. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan bagi kelompok yang luar biasa. Ya, biar lebih semangat lagi, kita tepuk tangan. Tahu semangat. Luar biasa. Lihat ke depan semuanya, anak-anak semuanya, bahwa surat Atin, ya, surat ini dinamakan Atin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Surat Atin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat, termasuk golongan surat yang diturunkan di Mekah atau disebut juga dengan surat Makkiyah. Oke, Pak Guru bacakan ayatnya, kamu bacakan artinya. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Ada yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun. Demi wangi dan buah zaitun. Waturi sinin. Dan demi gunung Sinai. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Suaranya lebih kompak lagi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. Ya, potong dulu. Saudara sekalian, tadi bacaannya luar biasa bagus. Kamu mengartikan cukup kompak. Kita akan mencari sumber belajar lain.
Yang bawa HP silakan ya lihat sumber belajar lain ya. Di situ Pak Guru share di grup ya contoh penjelasan Quran surat Atin, silakan lihat. Ya, silakan lihat yang bawa HP. Ada? Ada. Oke, coba dibuka. Ya boleh disetel agak kenceng nggak apa-apa. Siap? Disetel. Ya. Ya lihat anak-anak di situ kamu ketemu penjelasan video YouTube. Siapa yang sedang menjelaskan? Pak Supri, Pak Guru. Benar? Alhamdulillah. Bagus tidak videonya itu? Bagus. Materinya nyambung tidak? Nyambung. Sesuai dengan pembahasan sekarang apa tidak? Sesuai. Saksikan dulu. Ya, karena belajarnya kita ya menggunakan media elektrik ya. Silakan boleh disaksikan dulu. Itu contoh pembelajaran, video pembelajaran atau materi ajar yang Pak Guru share di YouTube ya. Kapan waktunya kamu bisa buka untuk melihat dan belajar tentang Quran surat Atin. Sekarang kamu cari sumber lain lagi. Boleh browsing ya di internet ya, boleh cari Quran surat Atin atau penjelasan Quran surat Atin. Oke, silakan. Nanti yang sudah ketemu ya unjuk jari. Sudah? Ada? Boleh bentuk artikel, makalah atau yang lain? Ada yang dapat? Ya. Siapa namanya? Gina. Gina, yang kamu temukan tentang Quran surat Atin tentang apa? Tentang Materinya? materinya itu mari belajar Quran surat Atin. Iya, itu bentuknya video apa artikel? Video juga dapatnya. Coba ada yang dapat artikel? Tulisan? Ya. Aliza, silakan. Ya. Di situ artikelnya menjelaskan Quran surat Atin apa bukan? Iya, Pak. Menjelaskan sesuai apa tidak? Sesuai. Sesuai. Di situ apa yang kamu temukan? Tentang surat Atin, artinya dan isi kandungan surat Atin ayat 1 sampai 8. Iya, anak-anak perhatian semuanya ya, bahwa belajar kita tidak berfokus satu sumber belajar, tapi kita bisa menggunakan artikel, video yang mendukung, ataupun website yang lain yang tidak melenceng, artinya mendukung materi. Oke, dari sini ada tidak yang menemukan permasalahan dari browsing atau memahami Quran surat Atin? Siapa namanya? Ufaira. Safaira akan menyampaikan sebuah permasalahan, silakan. Apa manfaat buah tin dan buah zaitun? Oke, setelah dia tadi membaca arti dan browsing juga melihat penjelasan di YouTube ya, dia menemukan sebuah permasalahan. Disebutkan dalam Quran surat Atin ya, ada menyebutkan buah tin dan buah zaitun. Kira-kira manfaatnya apa? Ada yang bisa memecahkan permasalahannya? Iya, silakan. Buah tin adalah bunga yang enak, lembut, serta mudah dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya seperti memperhalus fisik, mengencerkan dahak,
membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, mengemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun ia memiliki keistimewaan kandungan minyak yang berlimpah, sehingga buah zaitun dapat digunakan pada daerah yang kekurangan minyak. Betul masalah? Tepuk tangannya mana? Luar biasa. Sangat bagus sekali. Oke, ada yang mau menyampaikan permasalahan lagi? Siapa namanya? Idlan, silakan sampaikan permasalahannya. Negara manakah yang disebut negara yang aman? Dalam Quran surat Atin ada disebut negara yang aman, maksudnya negara apa? Siapa yang kira-kira bisa memecahkan masalahnya? Oke, siapa namanya? Siapa? Bias, silakan Bias. Negara yang aman itu berada di negara Arab Saudi yang tepatnya berada di kota Mekah. Oh, negara yang aman adalah kota Mekah. Kenapa? Karena kota Mekah itu negara yang dirahmati, diberkahi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri para Rasul. Alhamdulillah, bagus sekali jawabannya. Tepuk tangan. Oke, anak-anak semuanya, kita akan lanjutkan diskusi ini biar lebih hangat lagi, lebih semangat lagi. Nanti dibentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, silakan mejanya diatur, dibentuk kelompoknya. Siap. Dalam hitungan ketiga kita rapikan. 1, 2, 3, action. Ya, ini agak sana, agak mundur, ini agak mundur. Mundur. Kita mulai diskusi kali ini masih tentang Quran surat Atin. Ya, anak-anak sudah cukup memahami tentang Quran surat Atin dan artinya. Silakan diskusikan. Ya, kalau ada permasalahan ungkapkan, ya, kalau ada yang kurang jelas silakan diskusikan. Terkelompok masing-masing siapapun boleh memimpin. Oke, hitungan ketiga diskusi mulai. Ketika diskusi suaranya yang kencang biar kedengaran semua. 1, 2, 3 diskusi mulai. Silakan terkelompok masing-masing diskusi. Al-Guru dan Al-Zaitun. Silakan hasil diskusi bisa dipakai untuk pemecahan masalah. Suaranya agak kencang dikit, jangan kurang. Apa nama gunung yang berada? Apa nama gunung yang berada di ayat? Jadi, Tiflas Zaitun adalah berada di angka bersejarah karena ayat kedua. Ayo, aku ada pertanyaan negeri. Gampang banget loh pertanyaannya. Kita ada pertanyaan saya gampang banget. Belum guys. Surat Atin. Bagaimana diskusinya nih kelompok ini?
Masih lanjut? Lanjut, lanjutkan. Nah, kalau ini gimana? Isinya ada di situ. Yo, silakan. Kalau ini bagaimana? Masih, lanjut. Ya, teruskan. Kalau ini, kalau masih lanjut teruskan diskusinya. Oke, layar. Perhatian anak-anak semuanya. Tadi anak-anak sudah cukup lama proses belajarnya dari mengartikan Quran surat Atin, ya. Kemudian anak-anak melanjutkannya dengan diskusi, ya. Kali ini anak-anak akan kita ajak refleksi, ya. Refleksi diskusinya. Yang didiskusikan adalah Quran surat At-Tatin. Ayat pertama, ya. Ayat pertama menjelaskan tentang buah tin. Ya. Tin adalah sebuah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu dan saluran air seni, mengembukan badan dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat digunakan di daerah yang kekurangan minyak. Nah, tadi Pak Guru arahkan diskusinya adalah tentang Quran surat At-Tatin. Kita lihat ayat pertamanya, maknanya, penjelasannya, ya. Anak-anak bisa merujuk pada penjelasan ini. Coba sekarang lihat di buku cetak, sesuai apa tidak? Lihat di buku cetak. Oke, yang punya buku cetak silakan lihat. Lihat di buku cetak penjelasan makna. Sehingga ya anak-anak hasil diskusinya jangan sampai keluar dari pembahasan. Kemudian jika ada pemahaman yang salah, ya anak-anak bisa lihat patokannya adalah buku cetak dan terjemahan Al-Quran. Ya, jika ada yang terlalu melebar diskusinya, patokannya adalah buku cetak dan terjemahan Al-Quran. Kira-kira seperti itu penjelasan ayat pertama. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, Mesopotamia. Gunung setinggi 2.280 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Kenapa Allah bersumpah demi Gunung Sinai? Karena di situ tempat turun wahyunya Nabi Musa. Artinya ada wahyu suci yang diturunkan Allah di situ, yaitu yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihis salam, menjadi tempat sejarah bagi Nabi Musa. Ya. Kemudian Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul pada malam Mi'raj. Rasulullah berhenti sebentar tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada tanah suci tersebut. Ya, jadi tanah itu disucikan karena tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihis salam. Bahkan Nabi Muhammad pernah sholat di tempat itu waktu Mi'raj. Ya. Oke, anak-anak semuanya, kita lanjut pada ayat ketiga. Coba
di buku cetak ya, kamu boleh lihat buku cetak ya. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Tadi sudah ada diskusi ya, yang menanya yang dimaksud kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasuki terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman karena kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim yang tadi disebut tanahnya para nabi, tanah para rasul. Oke ya, ayat keempat, Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dengan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya itu supaya menjadi mulia. Itu harus bisa membedakan ya manusia dan hewan. Kita manusia jangan sampai sama seperti hewan. Hewan yang ditampakkan adalah nafsunya, manusia yang ditampakkan adalah akal pikiran ya, kemudian dibalut dengan agama dan akhlak. Paham ya? Akal pikirannya bukan nafsu. Oke, lanjut. Ayat kelima, Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan sikap perilakunya telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, keluar dari koridor agama, manusia menjadi hina. Na'udzubillah min dzalik. Oke, berikutnya ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Kalau melaksanakan amal soleh, rajin ibadah, insya Allah terjaga. Yang tidak terjerumus pada perbuatan yang hina, yang berbuat dosa tidak bakal terjerumus dalam perbuatan seperti itu. Pasti orang soleh perbuatannya lurus. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Oke, ketujuh, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberi akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai yang mengakibatkan terjerumus pada dosa kehinanan. Terus ayat ke-8, Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan mengatur segala urusan. Allah yang memberikan keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan melakukan akibat dan pembalasannya atas dosanya itu. Manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariat. Dari refleksi ini ya tentang penjelasan Quran surat Atin, ada yang masih mau bertanya? Ada yang masih mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, biar pemahaman kamu tidak keluar, silakan simpulkan. Kamu boleh lihat buku cetak, ya. Boleh lihat buku cetak halaman 10, ya, halaman paling akhir. Boleh menyimpulkan sesuai rangkaian dari pertama tadi, atau boleh ditambah gabungan antara tadi yang dijelaskan, yang didiskusikan, ya, kemudian ditambah dengan rangkuman yang ada di buku. Silakan tulis. Siap, buka buku tulisnya. 1, 2, 3. Bisa nggak lagi pelajaran PAI
Oke, belum. Dan yang kedua ada pemahaman yang sudah dipahami tidak mudah lupa. Oke, silakan tulis dengan baik. Anak semuanya, tadi anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan hikmat, juga diskusinya cukup meriah, ya, cukup bagus. Anak-anak sekarang Pak Guru pengen mengetahui sejauh mana pemahaman anak-anak tentang materi yang tadi diajarkan. Maka untuk itu nanti anak-anak mengerjakan LKPD dan instrumen penilaian. LKPD bentuknya seperti ini, instrumen penilaian bentuknya soal pilihan ganda. Nanti kerjakan, kasih namanya tulis, kemudian nama kelasnya juga ditulis, ya. Pak Guru bagi satu persatu, anak-anak tinggal mengerjakan, ya. Silakan dibagikan. Silakan bagikan. Silakan dibagikan, ya. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya. Ya, yang lebih dijawab Pak Guru. Silakan kerjakan dengan baik. Baca soalnya baik-baik, kemudian dijawab, ya, dengan baik dan benar. Sekarang ya buatin. Kerjakan dengan baik, jangan gugup. Kami soalnya dan jawab dengan baik dan benar. Anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam tentang tema surat Atin dari awal sampai akhir dengan baik, ya. Dari penjelasan Pak Guru, juga hafalan dan diskusinya berjalan dengan baik. Anak-anak semuanya, bahwa hasil diskusi itu, ya, bisa dipakai untuk pemecahan masalah anak-anak semuanya. Tadi juga Pak Guru sudah mengasihkan refleksi agar diskusi yang keluar dari area pembahasan, ya, bisa dipahami dengan baik sehingga tidak keluar dari pembahasan. Oke, anak-anak semuanya, terus belajar dengan semangat, ya, untuk menjadi anak yang pintar, untuk terus bersemangat mencari ilmu, ya, untuk bekal kehidupan anak-anak semuanya. Oke, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak semuanya, anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam tentang tema surat Atin dari awal sampai akhir dengan baik, ya. Dari penjelasan Pak Guru, juga hafalan dan diskusinya berjalan dengan baik. Anak-anak semuanya, bahwa hasil diskusi itu, ya, bisa dipakai untuk pemecahan masalah anak-anak semuanya. Tadi juga Pak Guru sudah mengasihkan refleksi agar diskusi yang keluar dari area pembahasan, ya, bisa dipahami dengan baik sehingga tidak keluar dari pembahasan. Oke, anak-anak semuanya, terus belajar dengan semangat, ya, untuk menjadi anak yang pintar, untuk terus bersemangat mencari ilmu, ya, untuk bekal kehidupan anak-anak semuanya. Oke, kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam kali ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.